Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa, sesosok jasad laki-laki ditemukan di jurang sedalam 20 meter di kebun karet sekitar Danau Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban terbungkus terpal berwarna biru dan juga diikat tali tambang. Jasad laki-laki ini ditemukan di jurang sedalam 20 meter di sekitar Danau Waduk Cirata, Desa Citamiang, Kecamatan Manis, Purwakarta, Jawa Barat. Jasad tanpa identitas ini ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak memeriksa lahan garapan kebun karet. Saat itu, warga melihat sebuah terpal terikat tali tambang. Namun saat dibuka, ternyata terdapat jasad di dalam terpal. Polisi menduga korban sudah tewas 4 hari lalu dan merupakan korban pembunuhan. Perkirakan ini hanya sebagai tempat untuk pembuangan saja. Karena di lokasi sini sepi. Dan kebetulan tempat ini juga suka dipakai untuk membuang sampah masyarakat. Jasad tanpa identitas memiliki ciri memakai kaos dan celana berwarna biru, kulit sawo matang, dan diperkirakan berusia 55 tahun. Korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk diotopsi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengamen ditemukan tewas berlumuran darah di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Warga Jalan Pagujaten, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, geger dengan penemuan jasad pria tergeletak mengenaskan. Polisi yang tiba usai dihubungi warga langsung menggelar olah TKP di sekitar lokasi guna menyelidiki penyebab kematian pria ini. Tidak ada warga yang tahu persis awal kematian korban. Namun sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat batuk-batuk lalu mengeluarkan darah. Ketika saya ke sana, ternyata udah ada orang yang muntah-muntah darah dan terkapar di pinggir sambil kejang-kejang, sekarat. Setelah itu saya langsung telepon 112. Saya juga kurang tahu ya, Mas ya. Tadi kata mediknya juga mungkin karena penyumbatan pembuluh darah, karena muntah darah banyak banget. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, guna dilakukan proses otopsi. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, video penganiayaan pedagang sayur oleh orang yang diduga preman dan viral di media sosial berbuntut panjang. Keduanya saling lapor dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan pedagang sayur yang terjadi di Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, berbuntut panjang. Pedagang sayur melaporkan pelaku ke Polsek Percut Seituan. Namun pelaku juga melaporkan kembali korban ke Polsek Percut Seituan dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara itu, istri tersangka pelaku penganiayaan pun meminta keadilan. Menurutnya, informasi yang menyebut suaminya preman dan melakukan pemerasan adalah hoax. Kalau saya melihat itu nggak benar, yang dilakukan suami saya itu belum pernah yang seperti itu, Pak. Itu hoax. Hanya pura-pura dia tuh, Pak, supaya dia mendapatkan uang tahap apa yang mau dimintanya sama suami kami. Karena bukan kami aja korban yang digitukannya, udah ada satu orang. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian salah satu pedagang lain yang sempat melihat peristiwa tersebut. Menurutnya, keributan dipicu becak yang dipakai pedagang sayur yang sempat menimbulkan kemacetan. Pemerasan sih menurut saya enggak sih. Ada ya, kadang tuh penerima uang lambat minta 500.000 ya. Berarti persoalannya becak ya, karena macet. Becak macet. Posisi meja dia terlalu maju ke depan 2 meter, tambah lagi becak dia, jadi macet. Jadi menimbulkan kemacetan lah ya, Bang. Iya. Karena kasusnya menyita perhatian banyak pihak, Polda Sumatera Utara akhirnya mengambil alih penanganan kasus ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar 2 orang pelaku lainnya yang ikut menganiaya pedagang sayur. Ditreskrim Polda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah, diantaranya melakukan gelar perkara dan menarik penanganannya, proses penyidikannya ke Ditreskrim untuk mendalami fakta-fakta yang sebenarnya.
Sementara itu, terkait laporan balik, polisi masih akan melakukan gelar perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengedar narkoba di Langkat, Sumatera Utara nekat menyelundupkan sabu di dalam tape ubi. Sebelumnya penyelundupan juga dilakukan dengan menyembunyikan narkoba di dalam tulang ayam. Upaya penyelundupan sabu ke dalam rumah tahanan kelas 2B Tanjung Pura terungkap dari kecurigaan petugas piket saat pengunjung berinisial W datang membawa makanan untuk warga binaan kasus narkotika. Kecurigaan petugas terbukti, makanan yang dibawa pembesuk ternyata mengandung narkoba yang disisipkan ke dalam tape ubi. Petugas menindaklanjuti dengan melaporkan penyelundupan ini ke Polsek Tanjung Pura. Penemuan yang diduga narkoba adalah merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pura. Kita melakukan penekanan ataupun pressure kepada petugas penjaga pintu utama untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap barang-barang yang diduga mengancam keamanan ataupun diduga terkait dengan jaringan narkoba. Jadi kebetulan kemarin ada salah satu warga menitipkan makanan kepada warga binaan. Upaya penyelundupan narkoba juga terjadi di Garut, Jawa Barat dengan memasukkan sabu ke dalam tulang-tulang ayam. Namun petugas lapas kelas 2B Garut sigap. Upaya penyelundupan ini digagalkan. Satu paket sabu seberat 0,64 gram ditemukan petugas di dalam barang bawaan pengunjung. Saat itu petugas curiga sayur yang dibawa pembesuk mempunyai banyak tulang ayam. Petugas kemudian membelah tulang ayam lalu menemukan satu paket sabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 wanita Parubaya asal Samarinda, Kalimantan Timur disergap polisi karena kedapatan menyimpan 1 kg sabu. Mirisnya sabu seberat 1 kg itu dimasukkan ke anus. Dua dari 8 tersangka narkoba jenis sabu yang diamankan Satres Narkoba Polres Karimun, Kepulauan Riau ini masing-masing berinisial PN 49 tahun dan SH 56 tahun. PN dan SH ditangkap bersama 3 teman laki-lakinya saat berada di sebuah hotel di Tanjung Balai Karimun Jumat lalu. Pada petugas, PN, SH, dan ketiga teman laki-lakinya mengaku sabu seberat 1 kg tersebut berasal dari Malaysia dan akan dibawa ke Kalimantan. Peran 3 tersangka itu semuanya adalah mengedarkan. Jadi mereka ikut serta dalam mengedarkan narkotika jenis sabu ini dengan modus operandi, ada yang menggunakan maksud anus untuk mengedarkan barang tersebut ke daerah lain. Untuk mengelabui petugas, sabu yang dikemas ke dalam 5 plastik bening itu disimpan di dalam anus. Hingga kini Polres Karimun, Kepulauan Riau masih mengembangkan kasus penyelundupan 1 kg sabu ini. Polisi masih memburu bandar besar pemilik sabu yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan.